Tapi kan kalau artis itu ada yang minta tanah depan. Siapa yang dulu ramai? Hah? Kan itu. Siapa artis siapa itu? Dia minta tanah sekian hektar. Asanti apa siapa ya? Kok Asanti. Isdayati apa siapa? Jadi dia minta tanah, minta emas sekian, minta rumah ya. Tapi karena mungkin cantik ya, mungkin dikejar aja sama yang lain. Jadi begitu ya. Jadi disangkuti. Baik gitu. Allah yuqima hududallah. Jadi di dalam proses menikah, di dalam proses kemudian bercerai pun ternyata sama-sama diminta untuk menegakkan hukum Allah, jangan sampai masuk dalam kategori menzalimi. Karena di sana tuntutannya adalah yuqima, menegakkan syariat Allah, menegakkan hukum Allah. Fa in khiftum, maka jika khiftum, kalian takut. Dalam hal ini adalah tumnya di sini adalah wali. Jadi wali dari yang perempuan itu ya, yang istri. Allah yuqima bahwa tidak yuqima, menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah. Fala junaha, maka tidaklah junaha dosa, alaihima ala atas hima keduanya, fi di dalam apa yang iftadat telah dibayar, atau ya telah dibayar di sini ya untuk menebus, maksudnya bihi dengannya, maksudnya bisa melakukan khulu kalau ternyata ada kasus-kasus tertentu di mana kemudian bukan dari pihak suami, tetapi yang menggugat itu adalah dari pihak istri. Ya, tapi sudah tidak bisa ditegakkan hukum Allah di sana, maka wali yang berdiri di situ, maksudnya wali yang ikut nanggung di sana. Ya, jadi dulu waktu nikah wali yang banyak mengeluarkan biaya, ketika cerai juga wali masih ikut juga itu untuk menebus pengadilan itu. Atau kalau proses cerai itu macam-macam. Ya, dulu 1.500.000 katanya begitu. Harganya itu loh. Ada yang mungkin sekarang udah 2 jutaan mungkin ya. Satu lembar surat. Ya, satu lembar surat. Jadi di situ maksudnya iftadat bih, wali yang kemudian membayari, menebus untuk menyelesaikan perceraian itu. Tilka hududullah, itulah hududu, hukum-hukum Allah ya Allah, fala ta'taduha, maka tidaklah ta'tadu, kalian melanggar hanya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kalian melanggar kepadanya. Wa may yata'adda, wa dan man siapa yang yata'adda, melampaui batas atau melanggar hudud Allah, hukum-hukum Allah. Ya, istilah hudud itu dari kata had yang artinya adalah sesuatu yang menjadi hukum yang hendaknya ditegakkan gitu. Faulaika, maka ulaika mereka itu mereka az-zalimuna, orang-orang yang zalim. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Dalam konteks ini. Oke, baik. Ada yang tanyakan? Ada pertanyaan nggak masuk? Belum ada. Ustadz, mau nanya Ustadz. Seperti yang tadi disampaikan Ustadz itu tentang yang menikah harus disaksikan lagi, itu maksudnya gimana ya Ustadz? Nggak ada suaranya Ustadz. Ada suara? Oh iya, udah ada. Maksudnya bukan. Oh, hilang lagi suaranya. Dua.
tes satu dua. Udah ada suaranya udah. Baik. Jadi apa namanya? Proses rujuk ya. Proses rujuk ya itu disaksikan oleh wali. Jadi dengan mengucapkan misalnya dengan sungguh rujuk kembali. Sungguh karena Allah, karena begitu. Jadi tidak dalam proses nikah lagi, saya nikahi nikah yang kedua itu kan itu bukan. Oh. Ya. Oh, bukan harus ke KUA gitu ya, Ustaz. Enggak perlu ke KUA. Ngapain? Oh, kirain. Ibunya malah kehabisan lagi ya. Kemarin aja udah habis. Lagi jadi apa dulu ada istilah bangun nikah ya. Suaranya hilang lagi ya. Nggak ada suaranya ya. Oh, tak pikir aku aja yang nggak dengar. Ya, ada suaranya Ustadz. Iya. Tak pikir aku aja. Ya Buyut ya. Ya. Suaranya aja Ustadz. Suaranya sih Mbak. Tes. Suaranya nanti itu tadi loh. Kampanye delay. itu. Matiin suaranya. Iya. Oke. Iya. Ini menurut kampanye. Suaranya bisa. Ya, oke, baik. Suaranya dah. Ada suara radio ya. Orang-orang dahulu. Memang juga dalam kasus orang-orang dahulu itu gitu. Itu aja. Suaranya nggak ada ya. Baru diperbaiki Mbak. Udah. Wah, di sini ya. Mbak. Ya, baik, ada pertanyaan enggak? Nah, nanti kita Itu bunyi suara burung dari mana? kalau kasusnya apa namanya ingin lucu lagi setelah cerai talak 3, lalu kemudian CRW setelah sekian lama boleh apa tidak? Nah, nanti kita ini sering terjadi ya, sering terjadi. Nah, itu ketika sudah cerai talak 3, lalu suatu saat 10 tahun setelah itu ingin menikah lagi. Kasus kayak gitu. Nah, nanti di ayat berikutnya itu dijawab. Ternyata setelah talak ketiga. Ya. Sudah talak 3? Belum, mungkin baru talak 1 atau 2. Masa ya, ternyata setelah 3 beda. Iya, bagian pertama tadi. Misalnya dicerai. Ya, setelah 3 kok ambil 3 bulan. Aku ingat ini. Berarti kan bermasalah. Berarti kamu ini ada masalah. Berarti setelah talak 2. Iya.
ternyata yang lebih berhak menyetujui adalah dari suami. Nah, jadi kan itu proses talak satu tadi. Proses talak satu. Iya, nanti kalau yang jelas proses talak itu kan belum cerai. Jadi kan sampai lahir baru kemudian jadi baru kemudian cerai. Jadi proses talak itu kalau kemudian talak 1, 2 tadi kan yang lebih berhak ketika istrinya itu hamil kan suaminya. Tadi saat itu tidak boleh talak 3 pada saat istrinya hamil. Tapi proses talak berjalan. Tapi kan masih status suami istri. Masih status talak. Nah, hanya saja akan menjatuhkan talak ketiga itu nanti menunggu melahirkan. Kalau langsung talak 3 boleh nggak? Nggak boleh. Oh, harus ada sama-sama. Ya, jadi ada proses. Nah, ada proses berpikir. Kadang ada orang emosional gitu ya. Maka emosi ini pun juga dilandasi oleh para ulama juga mengingatkan ketika ada seorang suami yang marah. Nah, marah itu diklasifikasikan minimal 2, yaitu marah yang dia memang betul-betul yang tidak sadar dan marah yang masih dia sadari. Yang sah yang mana ucapan talak itu? Yang marah tapi kalaupun marah yang kemudian marah yang gimana cara mengetahuinya? Ketika misalnya sampai itu sungguh-sungguh sampai talak. Dia kemudian dengan lembut mengatakan, ya saya sungguh-sungguh. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, tadi itu enggak sembuh, tinto mau lagi ngomong gitu ya, sehingga kemudian langsung muntap langsung kemudian dengan mengatakan ya, maka itu tidak sah. Kalau kemarahan yang tidak dia sadari. Jadi kemarahan ini pun ada dispensasi ya katanya. Kalau kemudian marah yang tidak dia sadari, marah yang sangat melonjak, malah yang sangat kuat sekali, dia nggak sadar mengungkap talak, maka tidak sah. Tapi kalau marah yang masih disadari, contoh yang marah masih disadari itu gimana ya? Ya kayak marah tapi sebenarnya dia masih sadar ya, mengucapkan itu. Kan hendaknya dikonfirmasi lagi. Sah talak, bukan sah nikah. Sah talak, sah jatuh talak satu. Nanti setelah 3 bulan tanya lagi. Ya, mungkin pihak istri malu atau mungkin kalau nggak malu ya begitu. Atau pihak wali, gimana ini? Mau lanjut nih? Mau ditanya. Karena itu nanti berkaitan dengan masalah nafkah. Ya, bahkan di dalam adabnya masih memberikan nafkah. Ya, kecuali kalau dia nggak mau jawab, otomatis sudah ada. Apalagi kalau sudah ada anak. Ini masih ada. Ketika sudah jatuh talak 3, itu sudah ya, seperti itu kaitan dengan masalah. Dan nanti di ayat berikutnya itu nanti disebutkan lagi bagaimana kaitannya sudah cerai lalu sekian tahun kok pengen nikah lagi. Boleh. Ada syaratnya. Boleh tapi ada syarat. Nanti ya 203. Kalau dari setelah 2 itu kalau misalnya nggak sampai bulan, 1 bulan, saya pengen merujuk, berarti harus ada kayak wali. Iya, kalau rujuk. Tetap harus ada. Wali atau kewakilan itu untuk menguatkan rujuknya tadi supaya tidak main-main. Karena ada yang kemudian kasus yang main-main, ternyata bilang rujuk, di situ boleh lagi. Ini hanya untuk memanfaatkan istri aja. Ini tidak boleh main-main. Kan pihak istri juga tidak boleh kemudian tertutup. Jadi masih seorang istri pun masih terikat dengan wali. Dalam arti terikat ini kalau ada apa-apa wali harus bilang. Jangan sampai kedoliman suami dibiarkan. Kalau kemudian memang masih kasus-kasusnya ini ya enggak ini juga apa namanya itu. Dan dikit-dikit laporan banyak. Saya enggak, ini kan berarti enggak mandiri kalau begitu. Kalau ada masalah yang sifatnya masih ringan ya tentu itu untuk masalah keluarga dia. Tapi kalau sudah berat kaitan dengan kedoliman, pemukulan, kekerasan, ini wajib dia istri harus bilang enggak. Karena sandaran dia wali itu perlindungan kan.
Walinya tidak ada orang ayahnya, ya pamannya. Jangan sampai ada sampai ini. Kalau sudah ayahnya. Berarti kalau udah terus kok nggak cocok lagi itu hitungannya salahnya salah satu lagi apa kan udah salah satu terus kok rujuk berapa bulan misalnya lagi ya salah satu lagi ulang dari ya jadi orang ini naik gede gitu kan makanya kenapa ada wali lagi kan dia akan ini pertimbangan lagi, dan wali pun akan pertimbangan gitu. Dia bisa talak kata ini 5 tahun yang lalu kita talak lagi gini ya makanya kan dengan kemudian wali ada wali ini tidak bisa menangkap perasaan ya harus dari laki-laki kan bisa wali Ayah laki-laki bisa cacul aja. Anak laki-laki yang gitu, dia bisa apa? Atau kuliah jauh nih, Saudi sana. Pengen nikah, ya udah nikah. Apa itu? Lagi, terus orang oh, iya. Oke, ada lagi ya? Jangan suaranya nggak masuk. Ada suaranya. Halo, aku dimut semua ini. Ya udah, cukup ya berarti ya? Ya, itu aja. Ya, oke. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini mendapatkan manfaat, ya, dan berkahan, ya, bisa kami dengan Allah SWT. Bapaknya? Oh, Aida Jabi. Baik, kita doakan. Di mana? Di rumah saya? Doakan juga ayahnya Mbak Aida. Berikan kesembuhan yang baik ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan. Ya Rabb, pahamkan kami terhadap Al-Qur'anul Karim, pahamkan kami terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bimbing kami dan keluarga kami itu semakin istiqomah dalam setiap ibadah yang saleh. Jadikan kami semua ya Allah sehat walafiat zahiran wa batinan, yang sedang sakit khususnya ayahnya Mbak Aida, dan berikan kesembuhan yang terbaik. Jauhkan kami semua dari penyakit-penyakit yang mematikan. Kau jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Kau jauhkan kami dari virus-virus, dari bakteri-bakteri, dari kuman-kuman yang membahayakan ya Allah ya Rahman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Rabbana hab lana minas salihin, anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh-salehah. Bimbing kami ya Allah untuk terus bisa istiqamah dalam setiap ibadah saleh, dan kelak Engkau hadiahkan kami husnul khatimah iman. Bimbing anak cucu kami ya Allah, dan senantiasa mereka paham terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jadikan kami ya Allah bagian dari ahlul jannah, kelak bisa bertetangga bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan jering. Jangan